Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat akun suci halal untuk proses pengajuan sertifikasi halal? Pertama adalah dengan masuk ke situs BPJPH di ptsp.halal.go.id. Nah, ini bisa dicari di Google PTSP halal. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal diklik, kemudian akan muncul eh, tampilan web seperti ini. Eh, nah, ketika teman-teman semua belum memiliki akun, maka bisa membuat akun dengan cara mendaftar di sini. Nah, tinggal diklik, kemudian setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Buat akun si halal. Nah, tipe pengguna bisa karena teman-teman akan melakukan pendaftaran akun sertifikasi halal, maka pilih pelaku usaha sebagai pelaku usaha. Kemudian isikan nama ini kalau misalnya teman-teman menggunakan NIB perseorangan, maka bisa menggunakan nama masing-masing sesuai KTP atau sesuai NIB. Jika teman-teman menggunakan PT atau CV, maka disesuaikan dengan nama PT dan CV-nya. Kemudian menggunakan email yang bisa diakses, diisi emailnya, eh, karena nanti berkaitan dengan email dan nomor HP itu akan notifikasi dari BPJPH akan mengarah ke email atau nomor HP yang terdaftar. Nah, kemudian penggunaan kata sandi. Nah, ini silakan kata sandinya dibuat dengan karakter tertentu yang mudah untuk diingat dan kuat. Nah, kemudian klik buat akun. Nah, setelah teman-teman uh, klik buat akun, maka teman-teman akan diarahkan ke uh, verifikasi, halaman verifikasi. Nah, ini bisa bisa dua, bisa melalui verifikasi handphone atau verifikasi via email. Nah, ketika teman-teman menggunakan verifikasi nomor handphone, maka bisa diisi nomor handphone yang terdaftar di WA. Nah, maka nanti ketika klik kirim kode verifikasi, maka kode verifikasi akan dikirim melalui WA. Dan setelah masuk kode verifikasinya, maka ada kode OTP yang harus diisikan di sini ya. Nah, begitu juga dengan email. Ketika teman-teman menggunakan email, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi melalui email. Kode verifikasi terkirim ke email atau nomor handphone, maka teman-teman bisa mengisi kode verifikasinya, dan teman-teman akan ditampilkan seperti ini ya, eh, sukses. Ya. Kemudian diarahkan untuk pergi ke halaman login. Nah, ketika teman-teman diarahkan ke halaman login, maka tampilannya akan seperti ini kembali. Nah, kemudian teman-teman masukkan email yang didaftarkan dan kata sandi yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Nah, setelah teman-teman masuk dengan email dan kata sandi yang sudah dibuat, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Nah, pilih jangan di luar negeri. Kalau misalnya teman-teman dari Indonesia dan sebagai pelaku usaha, maka bisa memilih dalam negeri atau bagi instansi pemerintah juga bisa memilih instansi pemerintah. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk ketiga jenis pelaku usaha ini ada perbedaan legal yang akan digunakan. Uh, untuk kali ini saya lebih mengarah ke yang dalam negeri dan sebagai pelaku usaha, maka non pemerintah ya, maka data yang dibutuhkan adalah nomor induk berusaha. Nah, ketika teman-teman memilih dalam negeri, bisa klik selanjutnya, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, isi nomor induk berusaha. Nah, teman-teman, nomor induk berusaha yang digunakan hanya bisa digunakan
satu kali, artinya ketika nomor induk nomor induk berusaha jika sudah digunakan, maka tidak bisa membuat akun baru dengan nomor induk berusaha yang sama atau NIB yang sama. Nah, ketika ini diisi dengan nomor induk berusaha, maka tampilannya akan seperti ini. Status NIB merah artinya NIB sudah terdaftar. Nah, ini NIB-nya sudah pernah digunakan di email tertentu. Nah, jika status NIB-nya muncul berwarna hitam, maka bisa dilanjutkan kirim. Nah, ketika klik kirim, maka nah ini kadang kasusnya beda-beda. Ada juga yang merah karena bukan bukan apa namanya, bukan karena sudah didaftarkan, tapi juga karena belum upgrade OSS yang terbaru. Nah, jika demikian maka perlu di-upgrade NIB-nya melalui OSS. Nah, setelah di-upgrade maka ini tanda merahnya akan hilang. Ketika ini sudah hitam dan bisa kirim, maka klik kirim. Maka pembuatan akun selesai. Teman-teman akan diarahkan ke halaman awal. Demikian teman-teman cara pembuatan akun si halal. Untuk masuk ke akun si halal, teman-teman bisa klik isi email, kemudian kata sandi, maka teman-teman kemudian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini di halaman depan, kemudian teman-teman bisa close, kemudian sebelah kiri teman-teman bisa isi data pelaku usaha untuk melengkapi data pelaku usaha. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan seperti ini. Kemudian untuk mengubahnya, ketika sudah masuk ke halaman seperti ini, teman-teman bisa klik ubah di sebelah kanan atas, yang di sini, ubah. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lengkapi. Kalau untuk di bagian atas, itu ada, kita scroll ke bawah ya. Bagian atas itu sudah otomatis sesuai dengan OSS. Nah, kemudian bagian bawah ini bisa diisi dengan data teman-teman sekalian sebagai penanggung jawab atau pimpinan usaha, kemudian nomor kontak, email. Nah, kemudian di bagian bawah isi ketika teman-teman usahanya berupa industri pengolahan atau selain yang punya kedai, outlet ya, atau rumah makan, nah itu kan ada area pengunjungnya. Nah, itu kalau ada area pengunjungnya, teman-teman bisa klik yang ditambahkan outlet dan pabriknya. Pabriknya misalnya dapur, dapur di mana tempat produksi, nah, atau gudang, kalau misalnya ada gudang yang berbeda atau berbeda tempat, nah itu bisa ditambahkan sebagai pabrik ya, alamat pabrik atau alamat fasilitas. Nah, kalau satu tempat ya cukup satu saja. Nah, untuk industri pengolahan selain yang punya selain kayak di rumah makan atau kedai, nah teman-teman bisa klik tombol tambah, kemudian dalam negeri isi nama pabriknya apa, misalnya roti bersama, roti bersama, atau misalnya pakai PT ya silahkan pakai PT. Nah, ini kalau misalnya apa namanya perseorangan bisa langsung sebutin namanya, nama usahanya roti bersama misalnya. Kemudian alamat secara lengkap, nah itu dari komplek, misalnya komplek apa, nomor nomor berapa, besar kecilnya disesuaikan ya teman-teman. Kemudian jalan apa, kelurahan atau desa apa, kemudian kecamatan. Nah, cukup sampai kecamatan, kemudian misalnya provinsi Aceh, kabupaten ini asal aja misalnya, kemudian kode pos disesuaikan, pabrik kalau misalnya milik sendiri isi milik sendiri, jika makron maka isi makron, nah bisa ditambahkan, nah, seperti ini. Oke, hasilnya. Kemudian kalau teman-teman punya outlet silahkan ditambahkan outletnya rumah makan apa misalnya.
jika usahanya rumah makan atau kedai. Nah, kemudian untuk penyelia halal, nah ini penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab untuk proses halal, untuk memastikan proses halalnya sudah sesuai atau belum. Nah, ini adalah yang diterima adalah orang yang punya sertifikat. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan dengan mengikuti pelatihan penyelia halal. Nah, untuk link bisa eh, klik di deskripsi. Nah, kemudian kemudian untuk nah penyedia halal ini diisi nomor KTP, nomor kontak, kemudian namanya siapa, Agus misalnya, nama lengkap ya, kemudian agamanya wajib Muslim, wajib beragama Islam atau yang Muslim. Nah, kemudian diisikan, nah ini bisa teman-teman sendiri yang ikut pelatihan atau orang lain, atau penyelia halal eksternal yang memang kita minta penyelia halal dari eksternal untuk sebagai penyelia halal di perusahaan teman-teman sekalian. Nah, nanti diisikan nomor sertifikatnya berapa, kemudian tanggal berapa diterbitkan, kemudian SK, ini SK yang diterbitkan oleh teman-teman untuk SK sebagai karena kita mengangkat penyelia halal. Nah, ini bisa teman-teman buat sendiri nomornya. Misal 001 eh, roti roti bersama tadi ya. RB misalnya. Kemudian bulan ini Mei 2025. Nah, kemudian tanggal tanggal SK-nya tanggal hari ini misalnya. Kemudian unggah sertifikat kompetensi penyelia halal, kemudian unggah sertifikat penyelia halalnya. Nah, untuk eh, syarat, nah kalau UMKM ini nggak perlu ya untuk kompetensi penyelia halal, cukup unggah sertifikat pelatihan penyelia halal dari yang dimiliki. Kalau untuk perusahaan menengah eh, dan besar, maka perlu untuk sertifikat kompetensi penyelia halal. Nah, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi penyelia halal, itu minimal sudah punya sertifikat pelatihan penyelia halal. Nah, kemudian diunggah KTP-nya siapa yang sebagai penyelia halalnya, kemudian klik tambah. Nah, ketika klik tambah nanti akan muncul di sini ya, di bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah ditambahkan, teman-teman langsung fokus ke pengajuan reguler. Kalau kalau untuk yang reguler ya. Nah, klik yang reguler, kemudian ajukan ketika teman-teman akan mengajukan usaha. Nah, ini misalnya industri makanan dan masakan olahan. Ini dipilih saja sesuai dengan bisnis teman-teman. Kalau ini nggak terlalu jadi fokus ya teman-teman. Bisa dengan eh, jenis atau usaha kegiatan yang lain juga bisa, asalkan nanti yang penting nanti eh, apa namanya pengelompokannya benar ketika pengisian pendaftaran. Nah, ini dipilih aja kalau ada beberapa silahkan dipilih. Nah, kemudian klik daftar jika baru daftar. Nah, kemudian akan tampil menu seperti ini, kemudian bisa klik ubah pengajuan. Nah, klik ubah pengajuan. Nah, nanti di sini nama perusahaan yang tertera pada sertifikat bisa disesuaikan maunya apa, misalnya PT, ya disesuaikan aja PT apa. Kalau tadi roti 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 bersama ya. Nah, kemudian nomor surat permohonan, nah ini teman-teman buat sendiri aja. Nomor satu, karena roti bersama ya disingkat RB, bulannya bulan 5 2025. Tanggalnya tanggal hari ini. Kemudian jenis layanan karena roti maka makanan ya, makanan. Kemudian produk bakery, roti itu masuk ke produk bakery. Nah, merek merek dagangnya misalnya roti bersama.
area pemasaran, materi kota. Nah, LPH, nah ini dipilih aja. Nah, yang tertua itu LPPOM, maka kita bisa pilih LPPOM, LPH, LPPOM. Kemudian pengajuan baru, pendaftaran mandiri reguler, klik simpan, jangan lupa. Nah, kemudian, nah ini bisa diisi nama penanggung jawab, kemudian nomor HP, email. Nah, kemudian, nah pabriknya sudah masuk ya, roti bersama. Hanya pembeliannya yang belum nih, karena eh, datanya belum ada ya. Nah, nanti setelah ini terisi, sudah terisi semua, kemudian klik komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini bisa di checklist, setuju, misalnya checklist lagi. Nah, ini bisa teman-teman baca terkait materi ya. Mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah wajib. Nah, dan seterusnya saya setuju. Praktek penanaman SCPH, menjaga fasilitas produk lain, setuju, dibaca ya teman-teman. Kemudian komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini bisa jika teman-teman bisa diisi data teman-teman sebagai penyelia halal atau orang lain yang sebagai penyelia halal sekaligus anggota komitmen. Misalnya Agus tadi, posisi ketua. Nah, ini ditambah. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik bahan. Nah, tambah bahannya, misalnya kita, ini bahannya bisa, nah saran kalau untuk unggah file, nah ini template filenya ada di sini, bisa diunduh, kemudian diisi. Cuman kalau untuk manual bisa juga satu-satu ya, misalnya bahan bersertifikat. Kalau roti itu kan ada yang bersertifikat, ada bahan yang tidak bersertifikat. Boleh yang tidak bersertifikat halal, misalnya telur, telur ya, telur ayam. Kita tambahkan aja bahan. Nah, ini ada beberapa jenis bahan, cleaning agent, kemasan, bahan. Nah, ini sebagai bahan. Klik tambah, kemudian misalnya lagi terigunya bersertifikat halal. Nah, teman-teman kalau untuk bahan yang sudah kemasan, nah itu eh, amannya pakai yang bersertifikat halal. Yang misalnya terigu segitiga biru. Nah, ini kalau nggak muncul pakai nama produk, bisa pakai nama PT-nya ya. Segitiga biru. Nah, ini Indofood sukses. Benar ya, dari Indofood sukses makmur. Segitiga biru, ada premium, nah, ini disesuaikan aja. Nah, ini bisa, kalau nggak muncul di sini, bisa tampil di yang 100 mungkin. Nah, ini bisa kita klik jenis bahan, apa. Kemudian ada bahan segitiga biru. Nah, oke. Wah, satu aja ya. Kemudian bisa lagi bahan yang bersertifikat itu misalnya emas, bukan kemasan plastik tapi pencucian, agen pencucian. Contoh lagi sabun sunlight ya. Nah, ini yang Unilever kalau sabun sunlight. Nah, cleaning agent pembersihnya yang dipakai itu juga didaftarkan. Nah, setelah kemudian kita mapping produk. eh, nah,
misal roti dan produk bakery tawar atau manis ya, rincian produknya. Nah, di goyang misalnya atau roti yang lain di produk bakery istimewa ya. eh di Sari Kaya bersama, mereknya roti bersama. Kemudian nggak bisa. Nah, teman-teman kalau nggak bisa coba di choose file atau nanti kalau untuk produk bisa unggah file. Nah, dipilih aja filenya yang mana. Ini bisa di-download template-nya. Untuk menambahkan produk, teman-teman bisa bisa klik tambah, kemudian unduh. Kalau melalui unggah produk melalui Excel ya, atau ubah manual, cuman kadang-kadang manual itu agak-agak sulit kan, jadi kita lebih memilih unggah file Excel. Nah, ini bisa tampilannya seperti ini nanti yang di download ya. Nah, ini bisa diunduh, kemudian tampilannya nanti dibuka seperti ini. Nah, ini diisi aja roti roti apa, roti, roti bersama rasa sari kaya misalnya. Nah, ini di save, kemudian di upload aja. Eh, Kita klik yang ini di upload, kemudian open. Nah, ini diklik, kemudian di open. Nah, kemudian diunggah. Nah, ini bahan-bahannya. Kalau ada 10 bahan ya isi aja 10 bahan atau 100 ya, bisa bisa jadi 100. Nah, kemudian ini di mapping input bahan. Eh, Roti bersama rasa sari kaya itu pakai bahan apa aja. Nah, ini telur segitiga biru. Wah, ini untuk bahan pencucian untuk setelah pemakaian apa namanya peralatan. Nah, itu pakai sunlight. Kemudian nanti mungkin ada bahan, ditambah lagi bahan kemasannya apa, plastik. Nah, kemudian tambah. Nah, setelah itu, nah ini roti bersama Sadikaya itu punya 3 bahan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya produk lain, silahkan nanti bahannya menyesuaikan aja, pakai bahan apa aja di situ. Nah, kemudian catatan pembelian bahan, nah ini wajib diisi ya. Misal kita ubah manual aja, telur ayam jumlahnya misalnya 100, itu dibeli tanggal hari ini atau kemarin misalkan. Nah, itu diisi aja teman-teman, disesuaikan. Kalau teman-teman lupa ya, ingatnya aja 10. Bagusnya apa namanya, truk pembelian bahan itu disimpan. Oh, ini juga muncul ya, segitiga biru nggak muncul. Mungkin ada masalah ya, ada masalah ya, nggak apa-apa, yang muncul aja kita isi ya. Lokasi pasar misalnya, atau lokasinya bisa dalam bentuk kota misalkan. Ini formulir pemeriksaan bahan ya. Lokasi pembeliannya pasar. Nah, atau mungkin lokasi pemeriksaan ya, lokasi pemeriksaan bahannya di gudang. Bisa aja dicek di pasar atau di gudang. Kalau UMKM nggak punya gudang ya ngeceknya langsung di pasar ya. Nah, kemudian bisa cek di pasar, bisa diisi aja, disesuaikan. Nah, kemudian ini diproses.
Nah, ini pernyataan penyelia halalnya bebas babi ya, bahwa fasilitasnya bebas babi. Nah, kemudian bebas najis dan bahan berbahaya, setuju. Nah, kemudian teman-teman untuk menambahkan layout dan produksi bisa ditambahkan. Kemudian eh, unggah layout ya. Nah, layout buatannya ini penerimaan bahan, gudang, tempat penggoreng. Ini kalau ya disesuaikan aja kalau layout bakery seperti apa. Nah, ini boleh pakai tulis tangan di foto atau pakai AI ya, bisa juga pakai AI dengan prompt-prompt tertentu. Nah, kalau nggak ya gambar di kertas aja nanti diupload di ya tempat pencucian di mana, packaging di mana, penggorengan di mana misalnya nih. Nah, ini di upload aja. Nggak mau ya. Kalau kan coba di oke berhasil ya. Biasanya kalau seperti ini minta dikonversi aja, dicoba lagi atau dikonversi dari PNG ke JPG gambarnya. Nah, itu bisa pakai screenshot, misalnya di screenshot aja gambarnya, kemudian disimpan, baru di-upload kembali. Nah, itu mudah-mudahan berhasil. Nah, ini kemudian, nah ini di catatan penyimpanan bahan, oh bahan disimpan di kapan ya, misalnya jumlahnya ada 100 tadi, tanggal masuknya tanggal 14, ini wajib diisi ya teman-teman. Nah, kemudian kita sampai. Nah, ini misalnya produksi rotinya ada 50 atau 100 misalnya, atau 1000, ya sesuaikan aja sesuai kapasitas produksinya. Untuk yang dihasilkan ya pada tanggal 14 itu 100 misalnya. Kemudian diagram alur proses produksi, nah itu dibuat boleh pakai AI atau boleh manual, tulis tangan, komputer dan sebagainya. Nah, ini contohnya proses saja. Proses bakery. Nah, kemudian upload file. Nah, ini contohnya penerimaan bahan, proses. Nah, ini umum ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini memang nggak nyambung, coba disesuaikan aja ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan roti, nah itu alurnya seperti apa? Itu bisa, kalau lebih detail itu lebih bagus dan mudah untuk diterima oleh verifikator prosesnya. Tambah ini boleh lebih dari satu apa namanya satu proses. Kalau umum ya satu aja prosesnya, tapi biasanya verifikatornya minta didetailkan per produk misalnya. Nah, itu bisa dibuatkan per produk aja atau ya disesuaikan aja ya. Kemudian nah ini catatan hasil produksi. Kalau ini apa tadi, catatan produk ya, kemudian catatan hasil produksi ya dibuat-buat aja ini karena wajib diisi ya. 100 disamakan aja tanggal 14, keluarnya juga tanggal 14 misalnya. Nah, ini agak bermasalah nih teman-teman, nggak tahu nih kenapa nih. Nah, di reload dicoba lagi. Nah, kayak gitu aja sih. Nah, ini masuk, yang satunya nggak masuk. Nah, ini dicoba-coba aja kalau di reload. Kalau nggak terpas, kalau misalnya masih nggak bisa ya udah di lewatin aja. Nah, ini didistribusikan kemana, misalnya 100 di distribusinya hari itu juga misalnya tujuan pelanggan
Nah, ini juga nggak bisa diisi ya. Kadang kayak gitu tuh agak error. Nah, ini pelanggan. Nah, kemudian klik tambah. Oke. Nah, setelah itu terkait produk. Nah, ini di mapping aja. Ditambah ya. Tambah pabriknya roti bersama. Kemudian ini roti bersama ya. Kemudian kalau ini ada misalnya ada 100 ini dialkan aja. Kalau hanya satu dua boleh langsung seperti ini. Kalau biar ke ke apa? Ke mapping semua dialkan aja kemudian aksinya ya sesuaikan pabrik pabrik roti bersama. Kalau misalnya ada dua pabrik nanti di sini ada dua pabrik roti bersamanya akan uh, buat produk apa, kemudian pabrik yang lain buat apa. Nah, kemudian ditambah, klik tambah. Oke, setelah itu, nah ini kalau satu produk yang muncul satu, kalau 100 ya 100 di sini. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk UMKM yang wajib diisi adalah tanda tangan. Yang atas nggak perlu, yang bawah juga nanti nggak perlu. Nah, ini tanda tangan. Nah, upload tanda tangan penanggung jawabnya siapa atau pimpinan, diupload. Nah, penyelia halalnya diupload juga. Ini masih kosong ya tadi. Nah, kalau sudah diisi, penyelia halalnya akan muncul. Kemudian klik tambah. Nanti akan muncul file di sini. Nah, teman-teman, kalau penyelia halal yang di pelaku usaha itu nambahnya belakangan, sedangkan sudah melakukan pengajuan reguler, sedang melakukan pengisian, nanti bisa di data yang di sini kan kosong nih. Nah, ini bisa ditambahkan belakangan. Tapi kalau nggak ngisinya di pelaku usaha awal, maka di sini langsung masuk. Sama dengan pabrik, kalau pabriknya diisi belakangan, ini nggak masuk nih. Nah, nanti kalau udah diisi di pelaku usaha, baru ditambah, kemudian saya tambah. Nah, nanti di sini akan muncul dan dicentang, kemudian tambahkan. Hal juga seperti itu. Kemudian setelah semuanya selesai dan dirasa sudah benar, bisa kembali, kemudian klik kirim. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah dikirim, maka nanti teman-teman bisa melakukan pemantauan di status permohonan. Di sini ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.